Alhamdulillah wa syukurillah. Tsumma salatu wassalamu ala Muhammadin wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah ya. Puji dan syukur kita hadapan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kembali kita dikumpulkan di majelis ilmu. Insya Allah kita membahas masalah materi. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi dan junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat serta orang-orang yang sudah akhir. Baik. Bahasan yang akan kita bicarakan pagi hari ini sesuai dengan kemarin Ana sampaikan soal apa ya? Oh, mungkin tah materinya. Lam sakinah Ustazah. Apa? Lam sakinah. Lam sakinah. Baik, lam sakinah ya. Ya, insya Allah kita bahas masalah tentang lam sakinah ya. Baik. Seperti kita ketahui bahwa lam sakinah itu kalau umumnya itu sesuai dengan matan tufah diletakkan di bagian akhir. Ya, karena yang di bagian depan itu yang sulit dulu, yang hukumnya ada 4, nun sukun dan tanwin. Baru setelahnya ada mim sukun ya, baru kemudian terakhir ada lam sakinah. Kalau di matan jazari, lam sakinah ini lebih awal, ya lebih awal, yang lebih mudah dulu, baru ke yang tadi sulit. Lam sukun atau lam sakinah, ya. Lam sukun atau lam sakinah itu terbagi jenisnya ya, itu terbagi menjadi 5, ya. Di sini kita lihat ada lam al atau lam alif ya, dikenalnya kalau orang Indonesia, atau juga disebut dengan lam ta'rif ya. Karena sebenarnya aslinya itu bukan alif ya, hamzah aslinya itu ya. Lam ta'rif. Kemudian ada lam fi'il, ya lam kata kerja. Kemudian ada lam harf, yang lam yang terdapat pada harf ya. Hanya ada dalam dalam kata hal dan bal ya. Nanti ini satu-satu yang Anda akan terangkan. Kemudian yang keempat adalah lam isim ya, atau kata benda. Dalam bahasa Arab itu kata terbagi menjadi 3. Ada lam isim, ada harf, ada fi'il. Kalau isim itu kata benda, kalau fi'il itu kata kerja. Sementara harf itu huruf yang berfungsi seperti kata, karena dia mempunyai makna. Ya. Yang kelima ada lam amr, ya, lam yang berfungsi sebagai kata perintah. Nah, yang kita akan bahas sekarang adalah yang awal, yaitu lam ta'rif. Sudah belajar lam ta'rif ya? Antuna sudah belajar lam ta'rif? Sudah. Masih belum ini ya Ustazah, belum paham betul. Kita belajar tapi lewat aja mungkin. Ya, baik. Lam ta'rif. Ya, lam ta'rif adalah lam sukun yang berfungsi sebagai penunjuk kata benda. Ini Antuna mau sambil catat ya? Naam, Ustazah. Baik, kalau ya. Ya, sekarang kita masuk bahasan pertama, yaitu lam ta'rif ya. Jadi lam sukun itu hukumnya sebenarnya hanya ada 2, izhar atau idgham. Nah, jenisnya itu ada 5, lam ta'rif, lam fi'il, lam harf, lam isim, dan lam amr. Nanti di kondisi mana ketika dia izhar dan di kondisi mana ketika dia idgham, itu yang akan kita bahas. Yang bagian pertama adalah lam ta'rif. Lam ta'rif adalah lam sukun yang berfungsi sebagai penunjuk kata benda. Gimana? Sebagai petunjuk kata benda. Ya. Lam ta'rif adalah lam sukun atau lam sakinah yang berfungsi sebagai penunjuk kata benda atau isim, ya.
yang asalnya nakirah. Nakirah itu tidak tentu, ya, atau tidak dikenal, yang asalnya nakirah. Menjadi ma'rifah. Menjadi ma'rifah, ya, menjadi tertentu atau dikenal. Maksudnya itu untuk memastikan, ya, untuk memastikan. Secara sederhana, lam ta'rif memiliki kesamaan makna dengan kata de. Jadi secara sederhana, lam ta'rif itu memiliki kesamaan makna dengan kata de dalam bahasa Inggris. Istilah lam ta'rif juga dikenal dengan nama alif lam sakinah atau alif lam sukun. Kalau sudah, kasih tahu ya. Sudah Ustazah. Nah, asalnya, ya, asalnya lam ta'rif berdiri sendiri tanpa ada tambahan hamzah wasol. Ya, antum lihat, lam ta'rif itu berdiri sendiri tanpa ada tambahan hamzah wasol. Itu posisinya yang di tengah, ya, yang di tengah, yang ma'rifah lam sakinah itu. Namun orang Arab tidak bisa memulai bacaan dari sukun. Orang Arab tuh kalau bertemu sukun di awal itu kesulitan kalau bicara. Berbeda ketika ketemu sukunnya itu di akhir, di waqaf. Mudah bagi mereka, tapi sulit buat kita orang non Arab. Orang Arab tidak bisa memulai bacaan dari sukun. Maka isem yang didahului lam ta'rif ditambah dengan hamzah wasol. Ya. Itu asal katanya itu kata benda yang tidak tentu, ya, isim nakirah tadi, kitabun. Ya, kemudian ditambahkan hamzah, dia tambahkan lam sakinah untuk menentukan, ya. Al-kitab. Al-kitab. Karena kesulitan ditambahlah dengan hamzah wasol. Ya. Ditambahkan hamzah wasol yang dilambangkan alif agar ia bisa dibaca. Silakan ditulis contohnya dulu. Ini sudah? Atau masih dibuat? Masih dibuat Ustazah. Ada yang tahu berapa bentuk lam ta'rif yang ada di Nabi Musa di dalam Al-Quran? 2. Iya, Masya Allah. Barakallah. Terdapat 2 bentuk lam ta'rif yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Terdapat 2 bentuk lam ta'rif yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama apa? Hamziyah. Iya. Qamariyah. Bukan ke situ, itu jenisnya, ya. Ya, terdapat 2 bentuk lam ta'rif yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama, dia yang tidak mungkin dibuang. Ya. Lam ta'rif yang tidak mungkin dibuang. Ghairu Atau lazimah dan lazimah. ya. Lam ta'rif yang tidak mungkin dibuang atau dipisahkan. Iya. Namanya apa? Dikenal biasanya? Lazimah. Na'am, Masya Allah. Barakallahu fiik.
yang tidak mungkin dibuang, lazimah, dan lam yang kata setelahnya bisa lazimah. memungkinkan dibuang, ya, lazimah dan ghairu lazimah. Lazimah. Buang atau dipisahkan. Yang bisa dipisahkan tuh yang seperti al-kitab, ya, kitabun itu, an-nas, asy-syamsu itu bisa dipisahkan, ya, syamsu karena asalnya itu dari situ gitu ya. Tapi kalau allazi, Allah, allati itu tidak bisa dipisahkan, ya. Kemudian lam ta'rif ini dibagi menjadi berapa? 2. Iya, jenisnya ada 2. Apa saja? As-Samsiyah dan Al-Qamariyah. Hamzah dan Qamariyah. Al-Qamariyah dulu. Oh, Ya. Al-Qamariyah, ya. Ya. Lam Qamariyah, ya. Lam Qamariyah. Lam Qamariyah dan lam Syamsiyah. Lam Qamariyah dan lam Syamsiyah. Ada yang tahu apa itu alif lam Qamariyah? 14 huruf. Penjelasannya, ada yang tahu apa itu alif lam Qamariyah atau lam Qamariyah? Terdapat 2 apa? Lam Qamariyah itu adalah apa? Alif lam Qamariyah adalah alif lam apa? Yang lam sukunnya dibaca? Dibaca jelas. Iya. Kalau lam Qamariyah itu lam sukunnya dibaca jelas atau hukumnya apa? Izhar Qamari. Ya, jenisnya adalah lam Qamariyah. Kemudian hukumnya adalah izhar Qamari. Ya, izhar Qamari. Huruf-hurufnya apa saja? 14. Alif, ba, ro. Hajaka Ibghi Hamzah. akimah. Iya, jangan bilang alif ya, hamzah ya. Karena itu bukan alif. Lam alif itu bukan alif, itu hamzah itu. Nanti kalau belajar hijaiyah itu dijelaskan itu mengenai hamzah itu ya, alif majazan itu ya. Jadi hamzah wa khaffu wa khaf waqimahu. iya, ibghi Hajaka wa aqimahu. aqimahu. Masya Allah. Taib ya, ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Itu bukan alif ya, sekali lagi itu hamzah ya. Hamzah. Ya, disebut Qamariyah karena jelasnya huruf lam saat mengucapkan kata al-qamar yang bermakna bulan. Tandanya pada mushaf terdapat sukun di atas huruf lam. Huruf-hurufnya ada 14 yang terkumpul dalam ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ya, kalau diibaratkan tata surya itu huruf-huruf Al-Qamariyah itu seperti apa? Seperti bulan gitu ya. Sementara alif lam itu kayak apa? Kayak bintang kalau kata ulama. Jadi bisa kelihatan jelas gitu. Lamnya itu. Tapi kalau asyamsiyah gimana asyamsiyah? Seperti matahari yang lain Iya. cahayanya nggak kelihatan, jadi langsung Ya. ke matahari. Ya, lam qamariyah kalau menurut Al-Imam Jamzuri yaitu sesuai matannya ya, bagi lam atau lam ta'rif terdapat 2 hukum ketika berada sebelum huruf hijaiyah. Ini keseluruhan ya. Bagi lam atau lam ta'rif itu terdapat 2 hukum ketika berada sebelum huruf hijaiyah. Hukum yang pertama adalah izhar, yakni membaca huruf lam sukun dengan jelas. Maka ketahuilah, itu kalau bait matan ya selalu ada itu ya, bahasa maka ketahuilah. Bila alif lam itu berada sebelum 14 huruf hijaiyah yang terkumpul pada kalimat apa? Adri hajjaka wa khaf aqimahu, maka dia dibaca jelas ya. Selanjutnya kita beranjak ke contoh-contohnya dulu, coba. Contoh-contohnya alif lam qamariyah.
Silakan, ada yang tahu apa saja Ustazah contoh-contohnya? tadi share screen-nya belum selesai dicatat Ustazah. Sebentar ya. Al-jibalu. Al-Qamariyah. Ini ya. Belum keluar. Iya. Sebentar Ya, Ustazah. contoh-contohnya apa saja? Al-jibalu. Al-jibalu, Al-qamaru. Alkitab. al-qamar, Al-ardu. Alhamdulillah. Al-harbu. Coba cari yang berurutan dari Hamzah. Dari Hamzah apa? Apa? Al-ardu ya. Al-ardu. Al-ardu bisa. Al-ardu. Kemudian di yang ba. Tadi apa? Al-jibal. Al-babu. 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 Al-babu juga boleh. Kemudian yang hanya Goin. Goin belum. Al-haq. ya Al-ghaib. Al-ghaibu. Al-ghaibu. Al-ghafur. Al-ghafur. Tayyib. Hanya Al-hajj. Al-had. ya. Al-haji. Al-haji. Al-haqqi. Al-haqqi. Jinnya Jim. Ya Al-jibalu. Al-jibalu. kafnya Al-kitabu. Al-kitabu. Kitabu. Al-kafirin. Al-kahfi, betul. Yang selanjutnya apa lagi? Al-kabu. Kemudian Wow. untuk bunyinya. Wa. Al-wahhab. Al-wadud. Al-waliyu. Ya, Al-wadud. al-wadud. Kemudian kho-nya Al-khofu. Al-khafi. Al-khofu. al-khalaq. Al-khoisum. Al-khaisum. Ya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Banyak ya. Itu alif lam qamariyah. Qamariyah. Jadi memahaminya alif lam qamariyah itu adalah lam sukun yang dibaca jelas ya dalam Al-Qur'an, dalam hukum lam sakinah. Jadi hukumnya izhar ya. Jenisnya lam qamariyah, hukumnya izhar qamari. Kemudian tandanya di mushaf untuk mengenalinya apa tadi? Lamnya sukun. Ya, tandanya Sukun sukun. di atas lam. Tandanya sukun di atas lam untuk memudahkan. Kalau tidak hafal 14 huruf setelahnya gitu, tapi lebih baik dihafalkan 14 huruf setelahnya. Baik, Masya Allah. Kemudian kita beranjak ke apa? Ke lam syamsiyah atau lam atau alif lam syamsiyah ya. Lam syamsiyah harusnya ya. Lam syamsiyah adalah alif lam ya. Lam syamsiyah adalah alif lam yang lam sukunnya tidak dibaca. Alif lam syamsiyah adalah alif lam yang lam sukunnya tidak dibaca. Ya. Namun langsung dibaca huruf setelahnya. Atau idgham syamsi. Jadi namanya lam syamsiyah, jenisnya hukumnya adalah idgham syamsi. Tandanya adalah apa? Tasjid ya. Tasjid. Iya. Al-Imam Ibnu Janzuri berkata, alif lam kedua hukumnya adalah idgham atau melebur. Ada 14 huruf yang rumusnya adalah sebagai berikut. Sebagian bawah ya. Di tanihiha idghamuha fi arba'in wa 'ashratin aygham wa ramzaha fa'i tiba summa. Nah, itu yang rumusnya yang ini ya. Huruf-hurufnya. Tiba summa sil rahman tafuz dhif dhani'am da'su'a dhanni zur syarifal lil karam.
Sebenarnya cara baca matan itu ada dua ya, mau dibaca izhar ataupun dibaca sesuai hukumnya gitu ya, diidghamkan. Wa ashratin ayadun wa ramzaha fa'i. Ini hafal nggak bait-bait matannya ini? Belum. Antuna. Belum. Antuna pengajar kan ya? Sedikit-sedikit Baru pengajar masih Ustaz, baru sama sampai Ya, huruf apa ya? insyaallah. Sebaiknya dihafal ya dalil-dalilnya ini ya. tiba masil Rahman takuz Tafuz lift za za ni'am da'su da'su'a zonu zur Donin tarif zur tarifan il karom. karom Ya, itu hurufnya ya. Itu hurufnya. Huruf asyamsiah atau lam syamsiah. Disebut syamsiah kenapa? Karena meleburnya huruf lam pada saat mengucapkan asyamsi. Yang artinya apa? Matahari. Iya. Jadi kalau huruf-hurufnya itu kayak bintang-bintang, tadi lamnya itu adalah matahari. Jadi nggak jelas gitu ya. Langsung masuk ke huruf selanjutnya. Apa saja contohnya? Kalau po apa po? Porik. Aporik ya. Boleh. Aporik. Eh? Tak ya. At-tijar. tak Sekarang sa dulu. tamudu Pi. Sekarang sum. Berarti sa dulu. Sa apa? Sa. wasamudu F samarot. Bisa ya. Apalagi. As-sama'u. As-sholati. Sekarang itu ya. As-solihat. As-solah. Ya. Kemudian kalau roh apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. arba'a Kalau ta? At-Taubah. at-taubah at-taqwi at-taqwa. Iya. Yang perlu diingat syaratnya apa ini? Kalau alam ta'arif ini? Ada tasdidnya. Alam ta'arif? Ya, syaratnya apa? Tadi Bertasdid. ingat. Ada. Setiap lam ta'arif dia menjadikan kadang-kadang kita suka keliru gitu ya, melihat ini lam kemudian ada segala. Di ciri khasnya dulu. Ciri khasnya itu adalah apa? Hamzah Sesudah lam. Iya, ya. Jadi dalam tulisan itu kalau lam ta'rif itu cirinya adalah dia didahului oleh hamzah wasal yang berharokat fathah. Karena yang memastikannya itu suatu kata. Jadi isinya itu dipastikan lagi oleh hamzah wasal, ya. Hamzah wasalnya. Penekanannya bahwa itu adalah lam ta'rif, itu nggak bisa terpisahkan, ya. Apalagi tadi contohnya baru sampai apa tadi? Baru Tadi sampai ta. Sekarang bod. Apa bod? Wadduha. Ya, wadduha. Ya, wadduha, masya Allah. Kemudian zal, Wazakiri. Wazaitun. ya, wadzaitun. Jadi kalau ujiannya harus bisa nulis ya. Apalagi kemudian Nun. An-nur. 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 betul, Anas tadi ya. Kemudian An-nur. dal, Ad-dinu. Ya, ad-din. ad-dunya. ya, masya Allah. Sin. Salam. As-sin. As-sama'u. As-sama'u. Ya. Ya, masya Allah. Kemudian go, Syamsu. go, Zo. Az-zoli.
Azolim bisa nggak Ustaz? Azolim. الظالمين Al-zalimin. Al-zalimin. Al-zalimin katanya. Apalagi kemudian zai. Sekarang zai apa zai? زي Az-zaitun. Az-zaitun. Ya, Masya Allah. Huruf selanjutnya. Shin. الشمس Asyam. Ya, shin apa? Asyayaroti. Asyayarotun. Asyayaroti. Asyayarotun. Mobil. Ya, roh. Ya. Jangan sembarang-sembarangan juga kata-katanya yang ada ya. Kan asyayaroti ada Ustazah Asyayarotus. Ya, maksudnya itu Mobil. anak mengingatkan supaya tidak Ah. kadang-kadang kan si kecil nggak tahu gitu ya. Selanjutnya apa lagi? Lam. Al-lail. Allazi. Alladzina Al-lail. Alatani. al-lail. Allazina. الذي Allah. Jangan lupa untuk menyempurnakan misalnya kayak shin gitu ya. Asyakirin gitu ya. Ah, Assalam gitu. Apa sifat-sifatnya? Ad-du'a. Jangan sampai Duha. menyebutkan itu nggak menyertakan sifat-sifat hurufnya gitu ya. Yes. Baik ya. Jadi sekilas tentang lam ta'rif itu tadi yang bisa menjelaskan silakan coba. Mana mau tahu? Menyimpulkannya. Baik, siapa? Umu Kenta? Saya Coba silakan. Ini sudah dicatat ya? Ya, coba Umu Kenta. Ana mau tahu memahaminya. belum begitu saja. Lam Kalau kita apakah ada pertanyaan? belum semuanya pertanyaan? dicatat saya. Mengenai lam ta'rif tidak ada? Baik. Kalau cara menyimpulkannya bagaimana Ustazah? Begini, lam sakinah ya. Jadi lam sakinah itu hukumnya hanya ada dua. Ya, hukumnya lam sakinah itu hanya ada dua, lam sukun ya. Izhar dan idgham. Tapi jenisnya itu ada 5. Sebenarnya kalau dari matan kalau dari Syekh Zamzuri itu hanya 2 ya, tapi kan kita harus menggali dari yang lain juga gitu ya. Jadi yang lain itu kalau mengatakan ada 5 gitu ya. Jadi kalau bicara lam sakinah dia hukumnya itu ada 2, apakah dia dibaca izhar ataukah dia dibaca idgham. Nah, jenisnya lam sakinah ini ada 5. Lam ta'rif, lam fi'il, lam harf, lam isim dan lam amr. Ya. Ketika dia izhar dan ketika dia idgham, ini yang nanti kita pelajari. Bagian pertama tadi kita sudah masuk kepada lam ta'rif. Ya, alif lam di kata-kata yang nakirah menjadi ma'rifah, ya. Dari yang enggak tentu menjadi tentu. Jadi penambahannya itu seperti menambahkan kata the dalam bahasa Inggris, the book. Awalnya book, jadi buat the book, word, jadi the word, gitu ya. Sama dengan kitab, jadi al-kitabu. Hanya saja, kenapa harus ada hamzah wasol? Karena orang Arab itu nggak bisa atau kesulitan mengucapkan huruf sukun di awal. Ya, makanya ketika hamzah ketemu hamzah yang sukun itu kan dipanjangkan jadi mat, gitu ya. Berbeda kalau sukunnya itu berada di akhir, ya. Orang Arab sangat terbiasa dan sangat mudah sekali ya ketemu 2 sukun gitu. Kalau kita tuh ngomong spasi misalnya itu gampang, ya, tapi enggak dengan orang Arab, ya. Nah, lam ta'rif itu ada 2, ya. Lam ta'rif itu ada 2 jenisnya, yang tadi bisa dibuang atau memungkinkan untuk dibuang dan yang tidak bisa dibuang. Kalau yang bisa dibuang tadi apa? Yang tidak bisa dibuang apa? غير لازمة Yang bisa dibuang, yang tidak bisa dibuang. Lazimah. Nah, yang memungkinkan atau bisa dibuang itu apa? Atau disingkirkan itu apa? Ghairu غير لازمة. Lam ta'rif ini terbagi menjadi 2.
ya, terbagi menjadi 2, yaitu apa? Lam Lam Komariah, Komariah dan lam Syamsiah. Syamsiah. Syamsia. Nah, lam Komariah ini adalah lam yang lamnya itu dibaca jelas. Ya, lam sukunnya itu dibaca jelas. Atau dikenal dengan nama Komar ya, makanya. Sementara huruf-hurufnya sudah ditentukan ada 14, sama dengan Asyamsiah. Dibagi hajjaka wa khaf aqimahu. Nah, ketika lam sukunnya ini dibaca jelas, berarti dia apa nih hukum bacaannya? Izhar. Iya, Komariah. karena dari lam Komariah, maka namanya idhar Komari. Ini menjelaskan bahwa lam sakinah dibaca izhar pada lam ta'rif ketika dia masuk pada apa? Lam Komari. lam Komariah. Kemudian kemudian ke lam Syamsiah dia dibaca apa? Idgham. Iya, dibaca idgham. Kenapa? Karena huruf lamnya itu melebur, nggak kebaca dia. Yang kita baca itu adalah huruf setelahnya, yang 14 huruf tadi. Tibaku matil, mantapus, ribdani'am, da'su'al, dhanizur, syarifal, lil karom. Itu 14 hurufnya. Jadi lam sakinah hukumnya 2, izhar atau idgham, cara bacanya itu pada 5 jenisnya, di lam ta'rif, lam fi'il, lam harf, lam isim, dan mu'amar. Yang pertama di lam ta'rif itu adalah izhar pada apa? Lam komari. Kemudian idgham pada apa? Syamsiah. Iya, pada lam syamsiah. Ini bahasan mengenai lam ta'rif. Ada yang bingung? Kalau bingung, kalau kurang itu ditanyakan ya, jadi supaya bisa dijelaskan. Saja Afwan, Ana mau tanya. Jadi tadi yang lam ta'rif yang tidak mungkin dibuang namanya yang lazimah saja ya? Ya, jadi kan gini, kalau ada yang mengatakan, contohnya kan kayak lafaz jalalah ya. Lafaz jalalah itu lam ta'rif yang lazimah itu. Ya, ada yang mengatakan kan itu bukan lam ta'rif gitu kan ya, itu lam ta'rif. Secara penulisan dia lam ta'rif. Tapi dia nggak mungkin dipisah. Alati itu nggak mungkin dipisah, alazi dia nggak mungkin dipisah. Atau nama, ya, nah, apa Ilyas ya, Aliasa itu nggak mungkin dipisah. Namanya kan nggak mungkin diputus. Gitu. Itu yang namanya yang lam ta'rifnya yang lazimah. Yang nggak mungkin dibuang atau dipisahkan. Tuh. Secara penulisan dia masuknya syamsiah dia. Oh, Syamsiah. Nam saja. Jazakillahu khairan kasiran saja. Wa yaki khairul jaza. Ada lagi pertanyaan? Mungkin tak jelas? Insya Allah saja. Saya mau bertanya, Silakan. saya bingung pada surah Al-Qiyamah pada ayat 29, di situ pada ayat 29 dibacanya wal tafati ya, tapi kan taknya itu huruf syamsiah tapi dibacanya jelas gitu saja. Ini termasuk mana? Di mana? Pada ayat 29 wal tafati saqu bisaqo. Ayat 20 berapa? 29 Al-Qiyamah. Jadi wal tafati kan ada alif lam, sesudahnya ada huruf syamsiah tapi dibacanya jelas gitu. Wal tafati. Itu bukan lam syamsiah. Oh, bukan. Kalau syamsiah itu dia di tasjidnya di ta, bukan fa. Iya. Kalau Ya, di sini ini termasuk Al-Qamariyah. apa Ustazah? Iya. Ini Al-Qamariyah dia, karena dia kan tasjidnya di huruf yang selanjutnya, tidak di ta-nya. Tapi kalau tasjidnya itu setelah lamnya, berarti dia bisa dilihat saja apakah dia huruf asyamsi ataukah dia huruf Al-Qamari gitu ya. Maria. Iya, wal taf berarti apa nih? Wal taf tanya kan syamsiah ya. Gimana? Taknya kan huruf syamsiah tapi dia ada tasdidnya. Betul. Wal ta, lamnya dibaca jelas wal tafati.
ini nanti masuknya ini nggak masuknya nanti ke lam yang lain Bu, lam amr. Oh Nanti ini ya. ke lam amr. Ya. Oh, naam. Ya, ini nanti ke lam amr di mana lam itu menjadi perintah setelah ditambahkan summa, al-waw atau al-fa. Ya. Ya, jadi ini bukan asyamsiyah atau al-qamar, ini bukan. Ini lain lagi. Ada lagi pertanyaan? Jazakallah Ustazah. Wa ya khairul jazaa. Jadi maksudnya Ibu tuh bingungnya ini Iya, namanya sukun gitu ya. Tapi Iya. huruf setelahnya ta gitu ya. iya huruf syamsiah itunya. Tapi Iya. dibaca jelas, kan harusnya dibaca di lebur gitu. Ya, jadi kalau dia tasdidnya di atas ta itu syamsiah. Tapi karena dia bukan tasdidnya nggak di atas ta, berarti dia alam yang lain gitu. Nah, ini nanti masuk ke lam amr ini. Oh iya iya. Ya, nanti ini ke lam amr ya. Nanti insya Allah kita bahasannya ke situ ya. Ada lagi yang lain? Yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, kalau Ini tidak boleh ada, kita difoto lanjut. nggak Ustazah? Gimana? Boleh difoto tidak? Antum ini kan anak belajar sama Ustadz Laili ya. Anak beliau sih nggak melarang gitu ya, nggak melarang selama tidak menghilangkan sumbernya. Ya, tidak menghilangkan sumber rujukan bahwa dari mana Antuna mengambilnya, kan? Belajarnya itu dengan siapa gitu. Jadi boleh-boleh saja dengan menyatakan bahwa ini adalah arsip atau milik Ustadz Laili Fadli. Baik Ustazah. Jazakallah khairan Ustazah. Wa iyyaki khairul jazaa. Tidak ada pertanyaan? Sudah paham yang mana yang lam ta'rif ya? Insya Allah Ustazah. Tinggal nanti di murojaah lagi. Insya Allah kalau masalah lam ta'rif ini nggak begitu sulit ya lam ta'rif itu ya. Menjelaskannya aja gitu Ustazah. Belum. Menjelaskannya ke talibah. Ya, kalau masuk hukumnya, katakan kepada talibah bahwa lam ta'rif ini masuk di hukum bab masalah lam sakinah. Ya. Dan lam sakinah itu sudah bilang tadi, hukumnya itu ada dua, apakah dibaca, hukum bacaan ya, apakah dibaca izhar ataukah dibaca idgham. Nah, ketika bicara lam ta'rif itu ada lam tadi yang kita bilang bahwa dia ada yang bisa dibuang atau tidak bisa dibuang ya, lazimah dan ghairu lazimah. Nah, di antara yang lazimah itu ya lafaz jalalah, nama Ilyas itu nama ya. Ilyas. Kemudian ada juga alati, alazi. Nah, itu yang lazimah. Nah, sementara lam ta'rif itu terdiri menjadi dua bagian, lam qamariyah dan lam syamsiyah, sesuai dengan tandanya di Al-Qur'an di mushaf ya, apakah dia sukun dan tasdid. Kemudian dilihat huruf setelahnya yang pas. Sebenarnya itu saja. Dan tidak lupa menambahkan bahwa ketentuannya dia selalu didahului oleh hamzah wasol yang berharokat. Itu sebagai penentu. Untuk goreng apa ya dulu? Itu sebagai penentunya. Nah, ketika tadi pertanyaan dari Ibu siapa mengenai apa? Wal taf itu? Iya. Amr. Iya. Itu kaitannya lamnya kan hamzah wasolnya dibaca itu kan karena ada huruf waw ya sebelum tambah hurufnya. Iya. Jadi dia tidak bisa masuk apakah dia itu lam qamariyah ataukah dia itu lam syamsiyah. Tapi kalau dilihat kayak lam qamariyah ya Ustazah. Gimana? Kalau dilihat kayaknya kayak lam qamariyah ya Ustazah. Wal. Iya. Tapi kan hurufnya bukan huruf qamari ya kan? Bukan huruf qamari. Ya, Ustazah. Ya, yang gimana?
huruf Jadi memang samsiah. harus belajar ya Ustazah. Kalau nggak belajar kita terkecoh ya Ustazah ya. Ya, makanya nggak bisa dianggap sepele masalah lam sakinah ini, gitu ya. Apakah dia masuk yang mana? Seperti Masya Allah memang pertanyaan Ibu. Saya bingung ini kok dibacanya lam sukun ya, gitu kan? Padahal setelahnya tak, gitu. Itu harus cermat bahwa tanda sukun itu ada di atas lam ketika dia alif lam qamariyah, ya. Sementara tanda tasydidnya ada di huruf setelah lam, itu ya, didahului oleh hamzah wasl. Nah, itu patokannya. Nah, kalau tulisannya tidak demikian, ini mesti ada hukum yang lain, gitu, ya. Ini mesti ada hukum yang lain. Nah, itu nanti kita belajar itu yang namanya lam amar, ya, itu namanya lam amar. Jadi dia punya ciri-ciri ya, lam sakinahnya itu dia punya ciri-ciri. Dia harus didahului. Dia masuknya ke dalam fi'il mudhari itu ya, dengan ciri bahwa dia harus ditambahkan dengan tsumma, ditambahkan dengan al-wawu atau al-fa'il. Nanti ya insya Allah nanti kita belajar soal itu. Kalau nggak belajar ya nggak tahu. Emang nggak tahu. Masya Allah. Lam itu, dan lam ini kalau mau dicari-cari juga nggak banyak ya Ummahat ya, nggak banyak. Memang dia sesuai dengan hukum-hukum yang ada gitu loh. Sekarang coba dicari gitu nanti ya. Nanti kan kita belajar nih ya, lam fi'il itu apa. Gitu. Nanti dicari itu ya memang nggak semudah itu gitu. Ketemunya itu nggak. Benar-benar yang kita mana sih lam sukunnya gitu. Kalau nggak memang di hukum-hukum yang nanti kita bahas. Masya Allah memang. Masih ada lagi? Afwan Ustazah, mau tanya. Afwan ketika bedah ayat, Ustazah, lafad Allah itu di bedahnya tuh disebutnya lam dul jalalah atau lam samsiah? Iya banyak sebenarnya. Kalau mau diuraikan semua, pertama ketika itu lafaz jalalah itu sebenarnya perkara lam tafkhim atau tarkib ya. Gitu. Jadi lafaz jalalah itu adalah lam yang dibaca tafkhim. Ini huruf ya. Lam yang dibaca tafkhim karena didahului oleh apa? Penyebabnya. Fathah. Kalau dia fathah dan iya, jadi ada ketentuan ya. Jadi lafaz jalannya itu dibaca tafkhim atau tarkib kan ada ketentuan. Apakah sebelumnya itu fathah ataukah sebelumnya dia dhammah? Ya kan? Nah, selain itu juga menjelaskan ini kalau tanya ini masuk hukum lam sakinah enggak gitu. Karena ada alamnya kan, ada alnya di situ kan? Iya. Ya, karena lam ta'rif itu kan hukum soal lam al. Sebenarnya bahasa lam ta'rif itu ada hukum lam al itu. Nah, lafaz jalan juga kan ada alnya, Allah gitu kan. Nah, dia termasuk lam sakinah, tapi lam sakinahnya yang lazimah. Yang lazimah. Kalau penulisan ya syamsiah, kalau penulisan ya. Kalau penulisan itu syamsiah, kan? Iya, Ustazah. Syukran. Ya, yang lain? Jangan sampai bingung ya nanti ya. Tafadhol, silakan yang lain. Tidak ada? Ini sudah jelas ya, yang penjelasan ini jelas ya? Insya Allah Ustazah. Insya Allah Ustazah. Iya, Afwan Ustazah. Afwan, kalau boleh dijabarkan yang Ismul Jalalah itu Ustazah. Maksudnya dijabarkan bagaimana? Penulisannya gitu, misalkan dia dari kata apa ketemu apa gitu Ustazah. Kan kalau tadi Ana sudah bilang, kalau kayak kitabu itu kan bisa awalnya asalnya itu nakiroh, kitabu kan. Terus kemudian dia ditambahkan lam sukun, ya, ditambahkan lam sukun supaya apa? Supaya memperjelas. Hanya saja kenapa orang Arab tuh nggak bisa baca sukun di awal, gitu ya. Nah seperti ini, gitu ya. Akhirnya ditambahkan dengan hamzah wasol. Gitu. Kalau lafaz jalalah itu kan nggak bisa dibuang penulisannya. Bagaimana membuang lamnya itu, lam sukunnya? Nggak bisa. Secara penulis kan nggak bisa dipisah dia. Maka tadi di awal dibilang ada yang bisa dipisahkan atau dibuang, memungkinkan untuk dibuang, ada yang tidak bisa. Ya, yang tidak bisa itu disebut lazimah,
yang bisa disebut ghairu lazimah. Lazimah. Berarti dia Kalau langsung jadi itu ya, maksudnya tuh bukan dari rangkaian misalkan katanya nggak bisa, sebelumnya. mana Oh, bilang karena nggak bisa, dia nggak bisa seperti ini. Contohnya kan kayak kitabu untuk al-kitabu, kemudian karena kesulitan ditambahkan hamzah wasol al-kitabu untuk lebih memastikan lagi. Lafaz jalalah nggak bisa, mau dipotong di mana ya, mau dipotong lafaz Allah itu nggak bisa kita mau potong. Ya kayak al-lazi itu kan kata sambung nggak bisa, al-lati nggak bisa, atau nama seperti yang bilang tadi. Ya Ilyasa itu kan nggak bisa, Alias itu nggak bisa. Di mana mau dipotongnya? Itu nggak ada dia. Nggak ada dia bisa dipisah, nggak mungkin untuk dibuang. Nah bahasanya gitu. Ya tidak bisa dibuang gitu. Syukran Ustazah. Insya Allah. Jelas? Jelas Insya Allah. Jelas ya. Satu Jadi kesatuan lafaz dia, jalalah dia satu gimana? kesatuan gitu ya. Satu kesatuan Ya, gitu ya. ya dia nggak mungkin dipisahkan, nggak mungkin. Ya, karena kan dia ditambahkan ya hukum lam al ini ya, lam ta'rif ini kan ya, untuk memastikan dari nakirah menjadi ma'rifah kan gitu ya. Nah, Bukan soalnya dari kan rangkaian kata gitu ya, misalkan jadi digabung gitu, enggak gitu ya, untuk memudahkan pengucapan. Apa saja. Ini sebenarnya kalau belajar ini sebenarnya hukum lam sakinah ini hukum yang erat sekali dengan bahasan bahasa Arab. Erat sekali dengan bahasa Arab. Kalau belajar bahasa Arab, insya Allah nggak kebingungan ya. Seperti Ana bilang tadi, kan kalau dalam bahasa Arab itu kata itu kan terbagi menjadi 3 ya. Ada isim, ada harf, ada fiil. Nah, fiil ini nanti ada fiil madi, ada fiil mudhari, ada kemudian jadi amr ya. Nah, sementara harf itu kan huruf juga yang berfungsi seperti kata. Dia punya makna. Jadi memang agak sulit ya kalau mau memisahkan tahsin ini dengan bahasa Arab ya, karena memang nyangkut terus gitu. Nah kayak ini kayak tadi ditanyakan, nggak bisa dipisahin. Karena bahasa Arab tuh memang dia tuh bisa berubah, mau makan, sedang makan, terus niatnya makan, itu beda-beda gitu. Kalau kita makan ya makan bunyinya, gitu. Tapi kalau di bahasa Arab itu bisa berbeda-beda gitu ya. Insya Allah. Jadi lafaz jalalah tadi itu nggak bisa dipisah, karena dia nggak bisa dipisah, dia masuknya lazimah, lafaz jalalah itu. Kalau ditanya hukumnya, dia adalah lam yang dibaca tafkhim. Yang lam dibaca tafkhim tebal. Kenapa? Karena laspul jalalah. Didahulunya kalau harokat fathah dan dhamma. Kalau dibaca tarkik, dia didahului oleh harokat yang harokat fathah. Nah, sekarang Antuna tuh ada masukan baru bahwa selain dia itu masalah lam yang dibaca tebal atau tipis, dia juga apa? Apa juga termasuk lafaz jalalah tadi? Termasuk lam ta'rif ya, termasuk ya adalah termasuk hukum lam sakinah. Ya, dan hukum lam masuk dalam hukum lam sakinah. Nah, Jazakallah khairan Ustazah. Wa iyyaka khairul jazaa. Baik, ada lagi? Silakan ya, karena besok kita bahasannya ke lam fi'il ya. Lam fi'il dan mudah-mudahan bisa dua ini. Ke lam harf juga. Tidak ada? Insya Allah. Baik, karena tidak ada apa nih ya, Anak hanya bisa isi 1 jam ya. Kita akhiri pertemuannya sampai di sini. Insya Allah kita ketemu di hukum yang selanjutnya, yaitu lam fi'il ya. Semoga bisa membahas lam fi'il dan lam harf ya. Nah, nanti itu harus punya kamus mungkin ya. Kita harus searching kata ya, karena terkait dengan kata kerja atau apakah dia termasuk kata benda gitu. Nanti itu bahasanya. Semua udah pada belajar bahasa Arab Ustazah. Insya Allah. Masya Allah. Ya, artinya nanti mencarinya itu nggak sulit gitu ya, nggak sulit, kata-katanya itu nggak sulit. Sudah karena kuncinya di situ nanti. Apakah ini masuk bagian mana itu yang menentukan. Ya, Insya Allah. Soalnya dibilangin Ustazah sama Umu Ibrahim kalau misalkan seorang pengajar itu harus belajar bahasa Arab.
Iya. Tapi memang begitu, memang kenyataannya itu seperti itu. Mana bilang tahsin sama bahasa Arab nggak bisa dipisahkan ya. Jadi kita benar-benar mesti belajar ya, Masya Allah. Masya Allah. Kita bahasa, mudah-mudahan Allah mudahkan antum semua dalam belajar ya. Allah mudahkan Amin. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Amin Amin. ya Allah. keberkahan itu antum dapatkan sehingga Amin. bermanfaat bagi baik. Kita akhiri kelas dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la anta ilaha astaghfiruka wa illa atubu anta ilaik. Kalau ada alamin. atau hal yang kurang berkenan atau salah, mohon pesannya. Karena mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah khairan katsiran Ustazah, sahabatku semua, terima kasih banyak. Jazakallahu khairan. Izin and meeting ya sahabat semua.